Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani perang di seluruh Nusantara. Pagi ini kita sedang meninjau umbi belah yang dulu pernah kita sampaikan di video sebelumnya. Karena dari saat awal belah ya sampai kemarin itu sama sekali tidak kita tengok ya. Umbinya kita letakkan di bawah naungan ya, bawah naungan. Kalau ini adalah naungan cengkeh ya, tidak terlalu rindang banget ya, sinar matahari tetap sayup-sayup masih bisa masuk ke lahan ini. Artinya di sini kita ingin menunjukkan bahwa bagaimana kondisi umbi belah yang kita hamparkan di lahan. Kemudian kondisi ini yang di sini adalah yang naungan. Kondisinya adalah seperti ini kawan. Ini adalah kondisi umbi belah yang kita belah beberapa tempo waktu yang lalu. Kita belahnya pun tanpa dilumuri dengan abu ini ya, tanpa dilumuri dengan abu utuh. Kemudian waktu pembelahan juga kita langsung letakkan di lahan, kita hamparkan, tidak kita jemur. Kita hanya meletakkan di sini. Ini kondisinya utuh ya. Keras ini sambil menunggu kemunculan tunas kawan ya, nanti kira-kira kapan nunggu munculnya tunas ya. Ini umbinya keras ya, mayoritas keras karena umbi yang kita belah pada lahan ini ya, yang kita letakkan di lahan ini adalah umbi yang sudah kita karantina. Beda jadi kalau ya umbi yang kita belah itu adalah umbi yang belum kita karantina, maka kulit arinya ini masih seger. Kemudian kita letakkan pada waktu beberapa lama, maka kulit ini kan nampak basah ya, nampak basah. Ketika nampak basah semacam ini, lama-kelamaan juga akan agak busuk kalau kulit arinya belum keras. Tetapi kalau sudah keras semacam ini aman ya, kondisinya semacam ini. Ini kalau kita perlihatkan satu persatu ya, ini aman kawan ya, aman. Kurang lebih satunya ini ya beratnya antara setengah on sampai sekitar 1 on. Nah kecuali ini nampak ada jamur sedikit ya, ini berarti dan permukaannya belum kering, berarti ketika awal kita belah itu kita tinggalkan, kemudian barangkali ada ayam masuk ceker-ceker, kemudian dia rebah semacam ini di tanah dalam waktu beberapa lama, akhirnya ini muncul jamur. Tetapi munculnya jamur ini juga masih aman karena kondisi dari umbi ini masih keras kawan, masih keras. Ini pun kalau kita letakkan semacam ini ya, dia terkena sinar matahari, terkena angin-angin, itu nanti akan sembuh dengan sendirinya. Kemudian yang ini posisinya ya numpuk semacam ini, kita perlihatkan. Juga kondisinya aman kawan ya, kondisinya aman. Ini juga aman ya, aman ya, ini aman. Ya, ini juga aman, keras. Permukaan yang kita belah pun tidak busuk, tidak berjamur. Hanya beberapa tadi, satu ya atau dua yang dari awal kita belah kemudian langsung terlungkup ya, langsung terlungkup, terkena tanah ya, tidak terkena angin. Maka kondisi permukaan dari permukaan yang kita belah akhirnya agak sedikit berjamur. Tapi mayoritas itu aman ya, mayoritas aman. Ini juga terlungkup ya, akhirnya tumbuh jamur semacam ini. Nah kalau ini kita biarkan tengadah semacam ini ya, tengadah semacam ini jamur nanti ini juga akan hilang dengan sendirinya ya, jamur ini akan hilang dengan sendirinya. Artinya ketika kita belah ya, berarti kita usahakan posisi dari umbi itu permukaan yang dibelah ini berada di atas. Nah ini permukaan umbi yang kita belah ini berada di atas semacam ini. Tidak perlu dipanaskan langsung full matahari ya, kita cukup angin-anginkan saja di bawah pohon bisa ya,
paling kena sinar mataharinya sedikit saja ya, sekitar 20% ada sudah cukup ya. Terkena sinar matahari 20% saja sudah cukup. Ini hasilnya seperti ini. Masih ada bobot, artinya tidak kering tidak ya, walaupun kita iris tipis semacam ini masih ada bobot, dan ini masih ada potensi untuk tumbuh. Makanya kita belahnya itu adalah idealnya itu adalah umbi-umbi yang sudah semacam ini kawan ya, umbi besar semacam ini pada kulit ari itu sudah keras ya, sudah terkarantina agak lama yang ini. Nah, di sini pun sudah muncul tunas. Kalau sudah muncul tunas semacam ini sebenarnya agak telat ya, agak terlambat ya, agak terlambat untuk melakukan pembelahan, karena nanti kalau sudah muncul tunas semacam ini nanti munculnya tunas agak lama kawan ya, munculnya tunas agak lama dibandingkan dengan umbi yang belum muncul tunasnya. Ini mayoritas sudah mulai muncul tunas. Ini muncul tunas ya, umbi-umbi yang ada di sini itu sudah terkarantina agak lama. Ini pun belum kita belah, nanti kita belah ya, kita belah. Permukaan umbinya itu sudah sangat keras ya, sudah sangat keras, sudah aman. Kita letakkan di sini ya, itu sudah aman lah. Umbi-umbi yang kulitnya ari sudah keras semacam inilah yang menurut saya adalah layak untuk dijadikan umbi belah, karena potensi untuk busuknya sangat kecil ya, potensi untuk busuknya sangat kecil. Lah, potensi sangat busuk kecil itu maksud saya gini. Nah, ketika kita membelah umbi ya, kita akan memposisikan belahan itu berada di atas, maka bagian kulit ini selalu berada di bawah. Nah, ketika kulit ari ini belum keras, maka ketika berada di tanah yang tanahnya nanti agak lembab, maka bisa saja ada potensi busuknya kawan. Sehingga usahakan adalah kulit ari ya, kulit ari dari mana? Dari umbi yang akan kita belah itu posisinya sudah kering ya, sudah kering ya, artinya sudah terkarantina ya. Ini walaupun walaupun hitam semacam ini masih keras kan ya, tidak busuk ini. Kalau kita tengadakan semacam ini nanti dia aman dengan sendirinya. Ini umbi-umbi yang ya ukuran barangkali 3 on 4 on. Ini pun awalnya rencana nanti akan kita belah semua. Cuma kita bertahap prosesnya ya, kita bertahap. Lumayan masih ada sisa-sisa kata kawan. Nih, sisa-sisa kata. Kemudian kita lihat kondisi umbi yang kita belah yang ada di bagian sini, apakah aman atau tidak, kondisi umbinya bagaimana ya. Nah, ini adalah bibit ya, bibit umbi yang kita proyeksikan untuk di lahan ini bibitnya. Kemudian kondisi dari permukaan, kalau yang ini di lahan ini bisa terkena sinar matahari ya, yang pada bagian daerah sini ini bisa terkena sinar matahari kurang lebih mulai pukul 11 sampai pukul 2 ya, pukul 11 sampai pukul 2 itu terkena sinar matahari. Kondisinya umbi tetap utuh semacam ini ya. Ini bagian belakangnya agak basah, agak lembab karena berada di bawah bertemu dengan permukaan tanah. Ini kondisinya aman. Kemudian ini juga aman ya, kondisinya aman. Ini tinggal menunggu tunas muncul nanti. Nih, mayoritas aman kawan, mayoritas aman, asalkan kita belahnya itu pada kondisi umbi yang sudah terkarantina, kulit arinya sudah keras. Nah, ini mayoritas umbi-umbi yang kita belah di sini aman ya, aman. Kemudian yang di sini pun ya, kita perlihatkan ini berada di bawah rumutan. Ini yang tang melungkup, ini juga aman kawan ya. Ya, kondisinya aman semacam ini. Ya, ini juga aman. Ini yang dulu mulai muncul tunas
muncul tunas di sampingnya, karena terlalu panas ya, terlalu panas tunasnya barangkali mati, karena di lahan ini kan pada pukul 11 sampai pukul berapa 2 ya, pukul 2 siang itu terkena sinar matahari. Nah, ini kondisinya kita perlihatkan. Ini yang perlu dibalik, contoh misalnya itu telungkup ya, kita balik ini telungkup, balik agar permukaan yang dibelah itu posisinya berada di atas. Kalau yang ini sudah mulai muncul tunas, nah ini juga ini terbalik. Kalau yang ini bobotnya lumayan agak besar. Kalau yang ini telungkup, akhirnya pada bagian sini agak basah, ini agak basah, tetapi masih dalam kondisi aman, keras. Ini kalau kita tengadahkan semacam ini nanti juga akan aman ya, aman kawan, aman. Ini adalah kondisi umbi yang kita belah dulu ya, sekitar seminggu yang lalu, tetapi baru kali ini kita sempat untuk melihatnya ke lahan ini. Ini kondisinya semacam ini belahannya. Nanti kita tunggu kemunculan tunasnya. Ini biasanya kalau kita bawa pulang ya, atau ditempatkan di tempat yang agak rindang, biasanya akan cepat muncul tunasnya, karena ini adalah umbi yang sudah terkarantina ya, aman, bisa dikatakan 95% ke atas aman ya. Sampai saat ini ya, yang kita bolak-balik ini belum menemukan umbi yang kita belah itu akhirnya busuk habis, tidak ada. Tadi hanya 2 yang kita temukan berjamur, karena dia posisinya tengkurap semacam ini, pada bagian yang teriris ini tidak terkena udara, sehingga kelembapan tanah ya akhirnya memicu timbulnya jamur. Ini yang di lahan ini. Kemudian yang di bagian sini kawan, kalau bagian sini ini kita hamparkan dulu. Nah semacam ini pun ya kita tumpuk dempet semacam ini pun aman, sudah ditumbuhi rerumputan, itu juga aman kondisinya. Kalau yang ini yang tumbuh tunas ya sudah tumbuh tunas, ini harus diademkan, jangan sampai terkena sinar matahari full, nanti tunasnya bisa rusak kawan. Kita tutupkan dengan semak tadi, ini rumput ya. Ini kondisinya aman, mulai tunas sebenarnya. Ini juga aman umbi-umbinya ya, aman kawan. Hanya tadi bagian umbi yang telungkup agak lama itu yang rentan terjadi picu tumbuhnya jamur. Kalau yang utuh ya insya Allah aman, yang utuh insya Allah aman kawan. Atau yang posisinya belahan berada di atas itu aman ya, tidak ada jamur. Entah kalau yang ini kita lihat, nah ini posisinya ada jamurnya sedikit ya, ada jamurnya, ini agak busuk sedikit. Kita letakkan di sini saja ya, kita letakkan di sini aja. Ini yang bagian berjamur itu kasih tanah saja ya, kasih tanah saja semacam ini biar jamurnya hilang. Nah sudah bersih semacam ini ya, kita kasih tanah lagi. Nah, sudah, kalau sudah semacam ini nanti kita biarkan, kita kasih tanah lagi yang ada jamurnya biar hilang jamurnya. Nah ini kalau sudah semacam ini kita letakkan saja ya, bagian yang terkena jamur di atas, nanti dia akan membaik kan. Nah ini yang
menumpuk di sini pun ya, menumpuk di sini pun aman ya. Ini aman ya. Begitulah kondisi dari umbi yang kita belah kawan ya. Umbi yang kita belah di sini kondisinya semacam itu, aman. Artinya di sini kita hanya menyampaikan informasi bagaimana tentunya kawan-kawan yang beberapa waktu yang lalu mengikuti pembelahan umbi yang ada di video ini tentunya bertanya kondisinya sekarang bagaimana ya, aman tidak, mengering atau tidak, kemudian beratnya berkurang atau tidak, kemudian sudah mulai tumbuh tunas atau belum. Itu tentunya dalam hati yang ditanyakan oleh kawan-kawan. Sehingga pada kesempatan hari ini ketika hari Jumat, pekerja libur ya, pekerja libur yang saat ini kan proses yang sedang kita lakukan adalah pemanenan ya, pemanenan umbi yang ada di bawah naungan sengon. Itu yang kita panen ya, sehingga hari ini kita libur dan ini kita tengok ya, tengok kondisi umbi belahnya bagaimana. Kalau yang ini itu sudah ditumbuhi rumput-rumput, tapi kondisinya kita ambil aman kawan ya, kondisinya aman ya, aman ya. Tidak mengalami proses pembusukan yang terlalu ekstrim, tidak, hanya tadi bagian tertentu saja 1-2 yang kita temukan yang mengalami pembusukan sedikit karena dia berada di posisi yang agak lembab ya, agak lembab. Kalau yang ini aman ya. Habis ini kita juga akan menengok lahan yang beberapa waktu kita semprot dengan menggunakan herbisida itu, apakah rumput-rumputnya atau gulmanya sudah bersih atau belum. Karena nanti selepas dari pemanenan yang ada di bawah naungan sengon tadi akan kita pindah ke lahan tersebut. Ya demikian dulu kawan, kita memperlihatkan kondisi umbi porang yang kita belah beberapa waktu yang lalu, dan kondisi semacam ini aman. Saya sampaikan kalau yang ada di lahan ini adalah 97 ya, 97%-an aman. Hanya tadi beberapa ya, 1, 2, 3 yang terkena jamur karena terlungkup ya. Umbi yang kita belah itu bagian permukaannya terlungkup sehingga dia agak lembab sehingga memicu tumbuhnya jamur. Tetapi yang lainnya aman, yang di sana aman, yang di sini aman, yang di sana juga aman, kemudian yang di sana juga aman. Ya, demikian dulu kawan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Inilah hasil pembelahan umbi kami. Di sini kita hanya memaparkan informasi. Kita memang rencananya akan melakukan pembelahan umbi untuk dijadikan umbi bibit ya. Kemudian yang utuh-utuh ya, yang utuh-utuh semacam ini ya. Ini contoh misal mana yang utuh kita jual ya, yang utuh-utuh semacam ini kita jual. Kemudian yang rusak-rusak kita tanam sendiri. Ya demikian dulu, semoga tayangan video ini bermanfaat. Yang mau uji coba ya, uji coba pembelahan umbi, barangkali pada penanaman sebelumnya belum pernah, ini hanya saya ingatkan, jangan membelah umbi terlalu banyak karena antara satu kondisi cuaca ya, satu iklim daerah dengan daerah yang lain tentunya beda. Nanti takutnya hasilnya juga berbeda. Bisa dicoba, contoh misalnya barang 10 kilo, 20 kilo dibelah, monggo silahkan dicoba dulu, tetapi jangan terlalu banyak, takutnya nanti resikonya terlalu tinggi. Kalau kami sendiri sudah aman ya untuk melakukan pembelahan ya, maka pada periode ini kita akan perbanyak ya, pada musim tanam ini akan perbanyak proses pembelahan umbi ya. Harapannya nanti untuk meminimalisir ya biaya budidaya tanaman porang, karena kita tahu sendiri bahwa untuk budidaya tanaman porang itu hal terbesar adalah dalam proses
pembelian bibit kawan ya. Pembelian bibitnya itu sangat mahal sehingga kita minimalisir pada proses pembelahan ya. Demikian dulu ya, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sukses dari kami, semoga sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.